Tetapi ini adalah panggilan yang begitu baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka tidak ada panggilan yang paling utama, tidak ada panggilan yang paling istimewa mimman da'a ila Allah, bagi mereka-mereka yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innani, dan kita berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah golongan orang-orang muslim. Yad'una ilal khair, kita diajak untuk kebaikan. Bahkan tadi juga diajak oleh sultan, kita diajak untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih-pilih, kita untuk berbuat baik, mengajak mereka, menyadarkan mereka, mengingatkan mereka. Dan itu adalah tugas kita, tugas kita bersama. Kita bersama-sama ya untuk menggiring daripada saudara-saudara kita kepada ke jalan kebaikan, tanpa pernah kita segan dan sungkan. Kenapa? Karena di saat orang ini mengajak kepada kebaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan saja kepada orang lain, kemudian orang lain berbuat daripada kebaikan tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik orang lain tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Ya. Di antaranya apa? Mengajak mereka untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat. Ya. Maka di antara solat yang paling berat ini Pak adalah solat, dua solat, yaitu solat isya dan solat subuh. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man qama man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisful lail atau kama qala. Barang siapa yang melaksanakan solat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan daripada separuh malam. Ya. Wa man shalla subhi fi jama'atin faka'annama qama lailah. Atau kama qala. Barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka sama dia telah membangun daripada semua waktunya. Ya. Dan bahkan dalam hadis yang lain, yang melaksanakan solat subuh berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka yang disampaikan oleh Nabi, dua solat ini yang terkadang membuat diri kita ini berat untuk melaksanakannya, yaitu solat isya dan solat subuh. Ya. Maka alhamdulillah pada saat ini di antara perbuatan ma'ruf yang kita lakukan adalah melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus Bapak Ibu, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ini adalah tuntutan setiap individu orang-orang beriman. Jadi untuk urusan solat ini adalah tuntutan yang wajib untuk setiap diri kita, ya, untuk melaksanakannya. Dan tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan. Wajib dan hukumnya fardhu ain ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Dengan solat maka insyaallah Allah akan memberikan kelapangan dan keleluasaan di dalam kehidupan kita. Karena solat ini adalah ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita, ya, yang telah diberikan berbagai bentuk kenikmatan, berbagai macam daripada anugerah Allah, maka tidak ada jalan lain bentuk syukur kita yang paling disenangi oleh Allah adalah kita melaksanakan ibadah solat. Makanya dalam surah Al-Ma'un, kita mungkin sudah hafal semuanya. Di antara mereka yang mendustakan agama, di antara mereka yang membohongi Allah itu apa?
disampaikan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Kemudian di pertengahan ayat itu apa Allah sampaikan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang solat di saat di dalam solatnya mereka lalai kepada Allah. Nah, ini ayat perlu kita pahami bahwasanya ya, jangankan yang tidak solat, yang solat itu dia juga akan celaka manakala di dalam solatnya dia tidak memikirkan, tidak fokus, tidak konsentrasi, bahkan tidak sesuai dengan tuntunan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini mereka yang solat yang tidak sesuai dengan tuntunan, tapi solat. Fa kaifa alladzi lam yusalli? Bagaimana mereka yang tidak solat? Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ini perlu kita perhatikan nih, ya. Karena ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena para ulama telah memberikan jalan keluar. Jikalau engkau tidak mampu untuk melaksanakan solat secara berdiri, maka engkau duduk. Tidak mampu engkau duduk, maka engkau berbaring. Tidak mampu engkau berbaring, engkau senggiring. Tidak mampu engkau senggiring, maka engkau menggunakan daripada anggota panca indrahmu karena keadaanmu. Jikalau panca indrahmu pun tidak mampu, maka engkau gunakan hatimu. Dan hatimu kau enggak mampu, berarti engkau disolati. Ya kan? Jadi tidak ada alasan bagi kita, bagi siapapun orang-orang beriman untuk tidak melaksanakan ibadah solat. Karena tanggung jawabnya besar, Pak. Semua amal kita itu belum bisa diterima oleh Allah, bahkan tertolak. Ya, Allah tidak akan menerima ibadah-ibadah kita yang lain. Mau berapa kali kita sedekah, mau berapa kali kita berbuat baik, berapapun jumlahnya, itu akan diikuti perbuatan baik itu dengan ibadah solat. Wa in wujidat tamma qubilat wasairu amalih, kata Nabi. Kalau solatmu didapatkan dalam keadaan baik, maka semua amal-amal yang lain itu akan ikut baik. Pasti itu secara otomatis. Wa in wujidat naqisah ruddat wasairu amalih. Dan jikalau ya salatmu kurang baik, lebih banyak malasnya, lebih banyak lalainya ketimbang khusyuknya, lebih banyak malasnya ketimbang rajinnya, ya, lebih banyak bermain-mainnya daripada keseriusannya kepada Allah, maka semua amal itu ruddat, ditolak, wasairu amali, dan semua amal bukan tidak diterima, belum diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ini, ya, saking pentingnya. Bahkan di dalam hadis Arba'in Al-Imam An-Nawawi di situ disebutkan Allah memerintahkan Sayyidina Umar. Allah memerintahkan Sayyidina Umar untuk datang kepada rumah-rumah yang di dalamnya tidak ditegakkan ibadah solat, kemudian diperintahkan disuruh untuk dibakar itu rumah, Pak. Saking apa? Saking pentingnya itu ibadah solat. Ya, suruh dibakar oleh Nabi Muhammad. Ya, saking pentingnya. Berarti apa? Berarti Nabi Muhammad SAW menitik beratkan ini perkara solat kepada umatnya. Maka kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ya tetap bersyukur dengan melaksanakan daripada perintah Allah, di antara salah satunya adalah solat. Kemudian yang ketiga, wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, man ra'aitu mungkaran, man, barang siapa, ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian, ra'a minkum, kalian melihat daripada mungkaran, falyughayyiru biyadih, maka hendaklah kemungkaran itu engkau ubah dengan kekuatanmu. Wa man ra'a minkum mungkaran
fa in lam yastati fa bilisanih, kalau engkau enggak mampu dengan kekuatan maka dengan nasihat. Wa in lam yastati fa biqalbih wa dzalika adhaful iman, kalau enggak mampu dengan hati, dengan nasihat, maka dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi ada 3 hal di dalam cara kita mencegah perbuatan keji dan mungkar ini. Yang pertama, kalau kita melihat kemungkaran di wilayah kita, mungkin di situ banyak ya berbagai macam narkoba, perjudian dan lain sebagainya, maka kalau kita mampu, kita cegah dengan apa? Dengan kekuatan, dengan tangan kita, ya, dengan tangan kita cegah, ya kan begitu. Oh enggak mampu Pak Ustadz, dengan nasihat. Nasihat juga enggak masuk Pak Ustadz, dengan hatimu. Artinya kau tidak senang dan tidak setuju dengan perbuatan itu. Di saat ada di kampungmu perbuatan maksiat, kemudian engkau tidak mampu, mungkin keadaan dirimu yang terbatas, maka engkau cukup dengan hatimu, ya, engkau menyatakan aku tidak ridha dengan perbuatan ini, dan itu wadzalika adhaful iman, adalah selemah-lemahnya iman. Maka kita jangan pernah menyerah akan kemungkaran, ya, terlebih-lebih yang dilakukan oleh mungkin daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ingatkan mereka, ya, kita cegah mereka, kita larang mereka, dan itu adalah nilainya pahala. Sekalipun terkadang kita dicemoohi, kita dihina, kita diremehkan, itu tidak masalah. Yang terpenting Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri daripada tausiah ini, saya berpesan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, yang paling terpenting itu kita menjaga daripada ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah kita, menjaga daripada persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai umat ini bercerai-berai, jangan sampai umat ini saling, ya, tidak tegur sapa. Karena di antara salah satu bala itu diturunkan oleh Allah Bapak, bencana itu diturunkan oleh Allah, cukup Cianjur itu menjadi pembelajaran untuk kita Pak, ya. Ya kan, tahu kan gempa yang ada di Cianjur, itu cukup pembelajaran untuk kita semua yang ada di Balai Karangan, ya. Bukan karena salahnya mereka, tetapi kalau bala itu turun Pak, ada oknum yang berbuat kurang baik, maka bala itu turun secara menyeluruh. Al-bala ya'ummus salih wat talih. Bala itu turun secara menyeluruh, tidak mandang di situ ada orang soleh, tidak mandang di situ ada kiai, ada habib, ada siapapun, ya. Karena perbuatan segelintir orang, maka bala itu dipukul rata oleh Allah, disapu rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara salah satu bala, penyebab turunnya bala dan bencana itu apa? Karena umat muslim, ya, tidak menjaga daripada ukhuwah, saling bercerai-berai, suka tidak berteguran, saling meremehkan, saling menghina, ya, merendahkan orang lain, sehingga putus tali silaturahmi. Maka ini bahaya Bapak Ibu. Orang yang sering memutuskan tali silaturahmi, minimal, ya, bala yang kecil dia dapatkan apa? Ini bala yang kecil, ya. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, Allah cabut keberkahan rizkinya, dan Allah perpendek keberkahan umurnya. Walaupun umurnya panjang, katakanlah 100 tahun, 200 tahun, tetapi umur tersebut tidak ada keberkahan. Hakikatnya secara angka umurnya panjang, tetapi hakikatnya secara hikmah umurnya ini sangat begitu pendek. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya itu umur yang panjang. Kenapa? Karena orang tersebut hobinya selalu memutuskan tali silaturahim. Dan juga keberkahan rizkinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya Ustadz, punya duit banyak Ustadz, tapi jarang silaturahmi, juga kaya, punya mobil banyak dan lain sebagainya. Itu pandangan mata kita Pak.
Tapi sesungguhnya tidak ada kepuasan yang ada pada dirinya. Yang ada adalah kekurangan terus, tidak pernah cukup. Itu artinya keberkahan rezekinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi ucapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Balak yang paling terbesar apa? Yang kita lihat itu. Kehancuran, ya. Kemudian apa? Macam-macam lah. Dan yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang memutuskan tali silaturahmi itu, ya, Allah tidak akan pernah menurunkan rahmat kepadanya. Jangankan kita yang hadir ini, Pak, Nabi Muhammad itu pernah lagi berkhutbah, lagi ceramah Rasulullah, Pak, Jibril turun dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, stop." Nabi Muhammad lagi berceramah, di-stopkan oleh malaikat Jibril. Kemudian ditanya, "Ada apa wahai Jibril?" "Jangan dulu ya Rasul, kau lanjutkan nasihatmu. Karena di antara yang kumpul-kumpul ini, di tempat ini," kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, "Allah telah menyampaikan kepadaku, di antara mereka ini yang hadir ada yang baru memutuskan silaturahmi." Ya, gara-gara oknum itu, sekalipun engkau yang berpidato wahai Rasulullah, sekalipun engkau yang menyampaikan wahai Rasulullah, maka Allah tidak berkenan menurunkan rahmatnya disebabkan ada segelintir mereka yang memutuskan silaturahmi kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Kaget Pak Nabi Muhammad, Pak. Terperanjat Rasulullah itu, kaget Rasulullah. Pucat wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? "Ya qaumi, inna rahmatillah la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'." Wahai kaumku, kata Nabi Muhammad, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah sesungguhnya Jibril telah memberikan kabar kepadaku, Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada satu kaum, kepada satu kelompok, baik itu di masjid, di majlis, karena di dalamnya ada yang memutuskan tali silaturahmi. Itu ada Nabi Muhammad, Pak. Manusia yang membawa rahmat, tetapi rahmat itu tidak diturunkan oleh Allah dikarenakan ada segelintir daripada umat tersebut yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah mereka meninggal, na'udzubillah, dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya tidak dianjurkan nih, ya, kita tidur malam hati kita dendam sama orang. Ya, kata para ulama, kenapa? Kenapa sampai diperhatikan oleh Nabi seperti itu? Khawatir engkau tertidur dan membawa dendam kepada orang, kau meninggal dunia dan kau belum sempat bertaubat dan meminta maaf, atau dia datang meminta maaf kepadamu. Saking menjaganya Nabi Muhammad untuk kita, Bapak Ibu. InsyaAllah dengan demikian, kalau kita laksanakan step by step, ya, sedikit-sedikit, maka insyaAllah hidup kita akan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kampung halaman kita ini barokah. Apalagi kedatangan daripada Sultan Mahmud Melvin, ya. Karena beliau perdana, ya Sultan. Perdana di sini. Berarti beliau perdana, belum pernah menginjakkan kaki beliau di bumi Balai Karangan ini. Masya Allah, ini satu keberkahan, ya. Di saat kesibukan beliau yang sangat begitu padat, namun alhamdulillah berkah acara kurang lebih 2 hari kemarin kami di subuh ini beliau menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk masyarakat yang berada di Balai Karangan dan sekitarnya, pada umumnya Kabupaten Sanggau. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin mohon doa pada hari ini. Kami dan rombongan Sultan akan bertolak dan meluncur insyaallah ke Pontianak
Mohon doanya semoga dalam perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mewakili daripada Sultan Pontianak dan semua para rombongan kami yang datang dari kota Pontianak, dari habaib dan para ustadz, kami mengucapkan terima kasih banyak atas penyambutan panitia dari mulai hari pertama